Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-ghanimatu wa muqaddimatu laha. Bab tentang masalah ghanimah, rampasan perang, ya. Wa muqaddimatu laha, dan pengantar pembahasan tentang ghanimah. Nahnu bihajatin ilal ghanimatil ma'nawiyati am awalan. Kita ini amat sangat membutuhkan ilal ghanimatil ma'nawiyah, kepada ghanimah yang maknawi. Jadi kalau mengartikan ghanimah di sini adalah kemenangan. Ya. Makna di sini ghanimah ini adalah kemenangan. Ini. Berarti apa? Kemenangan secara maknawi. Ya. Pertama kalinya. Thumma al-ghanimatul hissiyati. Thumma al-ghanimati. Maktuf kepada ilah ini. Thumma al-ghanimatil hissiyah. Kemudian kepada ghanimah yang sesungguhnya, yang asli, materi. Tapi idza gaddarallahu, idza gaddarallahu, jika Allah telah mentakdirkan. Jika Allah telah mentakdirkan. Walil fuqaha'i kalamun fiha wa khilafatun. Para ahli fikih, ya, mereka ini kalamun, pembahasan. Ya. Kalamun di sini maknanya pembahasan. Fiha, dalamnya masalah ghanimah itu, dalam masalah ghanimah. Wa khilafatun, dan juga perbedaan pendapat tentang masalah ghanimah. La walakin la utilu bidzikrih, tetapi aku tidak akan memanjangkan. La utilu, aku tidak akan memanjangkan bidzikri, dengan penyebutannya. Usah perlu dawa-dawa. Itu. Wala uridu dzikral khilafati fi hadzal maudu'i. Ya. Dan aku sendiri tidak menginginkan untuk menyebutkan berbagai khilaf. Ya. Wala uridu dzikral khilafati, dan aku pun tidak menginginkan untuk penyebutan berbagai khilaf. Fi hadzal maudu', fi hadzal maudu', di dalam topik pembahasan ini. Itu li'annaha ilal yaumi ghairu waqi'atin. Karena sampai sekarang belum terjadi. Itu tulisan. Li'annahu ilal yaumi ghairu, iya, enak ini ya. Tapi bukan berarti tidak bahas loh ya, bahas. Cuma tidak perlu dipanjang lebar no. Wis pokoknya kon weruh ghanimah kok ngene. Engko namanya apa salbu gitu ya. Terus
Opo lek wong ketika naik kendaraan, ketika jalan, kalau perangnya itu loh, bagiannya dapatkan ini, dapatkan itu, dapatkan ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Wal kalamu fi syai'in, ya, wal kalamu fi syai'in ghairi waqi'in mudayyi'atun lil waqti. Ya apa? Wal kalamu fi syai'in, ya, perkataan di dalam sesuatu ghairi waqi'in, yang belum terjadi. Artinya memanjangkan pembahasan itu, sedangkan itu belum pernah terjadi, itu terhitung mudayyi'atun lil waqti, menyia-nyiakan waktu, ya. Apa yang kejadian itu? Tapi bukan berarti tidak bahas loh ya. Bukan berarti tidak bahas, dibahas. Karena ada waktu itu orang tidak bahas masalah apa, haid. Iya benar. Alasannya mereka ulama tidak mau bahas masalah haid karena apa? Karena orang laki tidak haid, perempuan malu mau tanya. Lalu terus guys apa ilmu ini? Kan gitu. Akhirnya tidak mau bahas masalah haid sudah. Akhirnya suatu saat ketika di pertemuan dan lain sebagainya gitu ya, ngumpul orang ini, ada yang tanya, iya, perempuan tanya masalah haid. Nah, baru sekarang ada yang tanya. Pulang dari situ ngarang siapa itu? Kan ada ceritanya gitu itu. Kan ada ceritanya itu kan? Senyum sih. Oh tidak senyum. Tantem ya. Mau cucut tuh akhirnya. Apa? Oh ya. Ono heci damam. Luwe gimana? Jangan-jangan itu jalan ke sini ya? Enggak. Lah mau cucut tuh memang. Tak des nih. Apa? Zil. Dunia wis kayak ngono, Zil. Iya, dunia kayak ngono. Kon pikiri kon sumpek ya nambah. Coba dipikiri mau buka berangkas ono duit tak pikiri kabeh. Berhubung dipikiri ndak nambah duit berangkas, ya wis. Wahunaka ma huwa aham. Nah, dilihat di dalam masalah ini ya. Dan di sana maksudnya dalam masalah pembahasan fikih dan sebagainya, ma huwa aham, ada yang lebih penting lagi, itu alasannya beliau gitu loh ya. Wa huwa tahyi'atu linashril Islam. Tahyi'ah merupakan persiapan linashril Islami, untuk penyebaran Islam. Terus wa an nafhaman nasa qawaidahu, dan memberikan pemahaman, kita memberikan pemahaman an-nasa kepada manusia, qawaidahu, kaidah-kaidah Islam. Wa madza, dan apa-apa ya'muru, yang Allah memerintahkan atau syariat memerintahkan, bihi, dengannya apa-apa tadi itu. Jadi gini maksudnya, kita ini tidak membahas terlalu panjang tentang masalah ghanimah. Alasan yang pertama karena sampai sekarang tidak terjadi. Terus yang kedua, di dalam masalah yang lain itu ada sesuatu yang lebih penting. Untuk apa? Untuk mempersiapkan nyebarkan agama ini. Yang mana masalah nyebarkan agama ini, nasril Islam ini, dibutuhkan persiapan. Kalau kita difokuskan cuma bahas masalah ghanimah, nanti yang lainnya ini tidak kebahas. Gitu maksudnya mu'allif itu. Bukan musyarrih ya, syarih di sini. Syarih gitu. Apa ini namanya nih ya? Itu kan matan, bahwa kakinya taklik. Terus apa gitu? Bukan hasyiah, kalau hasyiah dari syarah. Sedangkan ini tidak ada syarahnya kan? Apa berarti syarih mungkin ya? Kau tidak paham. Kau mengkerut-mengkerutnya tidak paham. Ya.
Lah iki kok ajaran ghanimah, mosok ngerti. Ghanimah. Wong cewek gawe kreweng ndak ngerti kok. Ya. Ente pernah cewek gawe kreweng? Itu dibutuhkan nanti. Kalau ente umroh sama ana tapi ya. Itu aja betul kan? Kalau di pesawat, mangkane tak iling nonton. Lek di pesawat ojo akeh mangan. Sebab kalau ente nanti mau BAB sulit. Banyunya diwadahi ini. Allah. Ya, jadi kan banyak masalah-masalah seperti itu. Maksudnya gitu. Orang tidak ngerti tentang masalah istijmar, ya. Dan berapa banyak itu kejadian masalah warisan, misalnya yang laki perempuan minta sama, itu kan banyak di tengah masyarakat. Nah, kalau kita orang fokus ke ghanimah ini, akhirnya apa? Tidak bahas yang lain iki, gitu maksudnya. Jadi tidak bahas terlalu panjang itu bukan karena malas, tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ya. Baik. Wa yu'jibuni jiddan. Kalamu Sayyidi Qutbin. Tidak tahu siapa Sayyid Qutb ini. Tidak tahu. Wallahu a'lam ya. Karena gini, ini yang nulis ini kakaknya Ustaz Taufik yang hadir dulu di Pasuruan yang tua. Nah, itu beliau yulazim tempatnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Beliau sering di tempatnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, jadi nulis ini dan sebagainya. Kalau ngelihat seperti itunya mungkin Sayyidil Qutb itu mungkin Habib Abdul Qadir bin Ahmad, tapi wallahu a'lam. Dalam kalimat selanjutnya tidak ada disebutkan siapa Sayyidil Qutb, tidak ada. Yu'jibuni wa yu'jibuni, dan membuat kagum aku jiddan amat sangat. Dari apa? Kalamu Sayyidi Qutbin fi qaulihi ta'ala, perkataan Sayyid Al-Qutb dalam firman Allah Ta'ala, ya, dalam firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya, yas'aluna, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, 'anil anfal, tentang masalah anfal, rampasan perang. Tentang masalah rampasan perang. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, al-anfalu, rampasan perang, tidak ada situ ya. Lanjutannya, lillahi wa rasuli, untuk Allah dan Rasul. Ini surat Al-Anfal. Qala, beliau mengatakan, hadza isyaratun, ini merupakan isyarat, liya'lama minha al-mujahiduna, agar mengetahui mereka siapa al-mujahidun, orang-orang yang berjihad, minha, tentang masalah anfal ya. Annal umuro, sesungguhnya kullaha, sesungguhnya segala urusan itu, kullaha, semuanya, urusan, yajibu antakuna, harus adanya kholisotan, murni, liwajhillahi, untuk zatnya Allah, qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatunya. Itu qabla kulli syai'in.
Itu. Wa ma duna dzalika dan selainnya itu dari urusan innama huwa thanawiyun itu watabaun dan selainnya itu merupakan urusan pokok dan urusan tambahan. Jadi kebutuhan pokok dan tambahan, tabaun. Jadi gini, maksudnya kebutuhan pokok dan tambahan itu gini, segala sesuatu itu harus dimulai dengan ikhlas. Wes. Nanti dari ikhlas itu akan menghasilkan sesuatu yang nanti engkau butuhkan, misal bisa menjadi kebutuhan pokok atau tambahan. Tapi sebelum ente bahas tentang masalah kebutuhan pokok, apa kalau banyak bahasa apa? Kebutuhan primer ya? Primer apa sekunder? Primer. Atau kebutuhan tambahan sekunder. Ya kan? Itu sebelum ente mencari itu, ikhlas dahulukan. Jadi kasarannya ini, dapat tidak dapat dari urusan kebutuhan pokok, apalagi kebutuhan tambahan, dapat tidak dapat itu urusan yang kedua. Urusan yang pertama, ikhlas. Loh, dalilnya apa? Ini firman Allah. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, anil anfal, dari rampasan perang. Berarti kan mereka tanya sahabat, ya Rasul, ini rampasan perang ini tuh siapa? Kalau bahasa kasaran gini, kita ini ya Rasul butuh untuk kebutuhan pokok, ya untuk kesenangan istri, kesenangan dengan istri, kesenangan dengan anak, tambahan berarti ya. Tapi Allah jelaskan, kul, katakan, al-anfalu rampasan perang lillah wali rasul. Untuk Allah dan Rasul. Jangan berharap rampasan perang tapi ikhlas dulu. Jangan cawe-cawe masalah rampasan perang karena ini milik Allah dan Rasul. Meskipun Allah tahu kita ada kebutuhan pokok, kita ada kebutuhan tambahan. Ngerti maksudnya? Itu. Ada satu kalam tadi saya tuliskan di sini. Bentar. Ada satu kalam tentang masalah keikhlasan ajib. Ya. Oh, bukan di sini. Nah, ini. Jadi tentang masalah keikhlasan ya. Ini Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah. Qala al-Fudail bin Iyad, Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan gini, afdalul amal. Ya, paling afdolnya amal. Paling afdolnya perbuatan. Paling utamanya aktivitas. Akhlasuhu wa aswabuhu. Yaitu yang paling ikhlas, yang paling benar. Taib, dilanjutkan sama beliau. Jadi yang pertama itu, kita berbuat apapun, tahu enggak yang paling afdol? Yang paling ikhlas. Tahu enggak yang paling afdol? Yang paling enggak ada khilaf. Yang paling benar. Paling benar itu maksudnya enggak ada khilaf ya. Karena kalau dikatakan paling benar berarti ada yang benar tapi enggak paling, enggak, bukan. Makanya anak katakan di sini, Islam itu agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Kok iso? Kalau paling benar berarti yang lainnya benar, cuma enggak paling, enggak benar. Benar dan paling sebetulnya gitu.
permainan toh kata-kata itu. Ya, wa aswabahu, paham ya? Nah, dilanjutkan sama beliau. Innal amala, sesungguhnya amal itu idza kana khalison, meskipun ikhlas, amal itu meskipun ikhlas, walam yakun sawaban, tapi tidak benar, tapi tidak sesuai aturan syariat, lam yukbal, tidak diterima sama Allah. Kita orang kerja, kita ikhlas ini, tapi dengan cara tidak sesuai syariat, tidak benar berarti, tidak diterima sama Allah. Bukan kita mendapatkan pahala mulai keluar dia seperti orang mati berangkat jihad, tidak ada. Itu kalau benar. Anak ikhlas, tapi tidak benar, tidak iso. Lanjutkan. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dibalik sekarang. Kalau itu benar ya amalnya ya, benar, sesuai syariat. Wa lam yakun khalisan, tapi tidak ikhlas. Sama, lam yuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya apa? Hatta yakuna, sampai menjadi apa? Amal itu kholison, dua. Kholison yang pertama ikhlas, sawaban, benar secara syariat, baru keterima. Kalau enggak. Kalau enggak. Gitu. Ini ya dahulu kan apa? Yang ngerti yang benar, setelah itu ngerti yang ikhlas. Atau ngerti ikhlas dulu, kemudian yang benar. Kalau dua ini tidak dapat, tidak iso. Anak berbuat sholat benar, tapi tidak ikhlas, ya tidak diterima. Iya, ikhlas tapi tidak benar, ya tidak keterima. Gitu, taib ya, ngerti ini ya. Fayambaghi alla namurra ala durusi wa naqra'u qira'atan nadhariyatan, maka sepatutnya janganlah kita namurru ala durus, kita melewati pelajaran, wa naqra'u, kita membaca, qira'atan nadhariyatan, membaca secara aturan ilmu saja. Ini diajari ikhlas gitu loh. Jangan kita orang melewati pelajaran, jangan kita orang membaca satu pelajaran itu hanya sekedar aktivitas saja. Wala nanwi, dan tidaklah kita ini berniat fi qulubina, di dalam hati kita, ayyuhayyi Allahu lana al asbab li jihati fi sabilih, agar Allah ayyuhayyi Allahu, agar Allah mempersiapkan lana untuk kita al asbaba, sebab-sebab lil jihadi, untuk jihad fi sabilih, dalam jalannya. Itu. Klek bahasa kasaran ya apa ini? Jangan mencari sebab-sebab untuk jihad di jalannya. Iya berarti. Itu jawabannya. Ojo golek perang. Wis ojo wis. Kita orang ini ya belajar. Kita orang hadir majelis, kita ini niatkan yang bagus. Jangan untuk ini, jangan untuk debat, jangan untuk ini dan sebagainya. Wis. Jangan minta sama Allah. Ayo Allah siapkan ini keadaan genting ya Allah, kapan kita orang perang? Berikan ini, berikan, jangan. Ojo golek perang. Mbok apa oyo? Malam Ahad wingi bahas iki.
Malam saiki bahas iki. Iki tepat-tepakno rek ndak. Pas maca kitabe pas koyo ngene berarti kon pin perang berarti kon. Modele stres pin perang wis. Perang ae wis. Kesel. Ndak, jangan. Kadang-kadang kita orang ini maaf ya, kadang-kadang wong Jawa ngomong apa trapas lek ngomong. Ngomong trapas sudah dipikir. Usaha perang ae. Jangan. Inti perang sulit loh. Na'udzubillah. Kita punya keluarga perempuan, punya ibu, punya istri, punya anak, punya saudara perempuan. Kalau terjadi perang mau apa ini? Ada apa mau nyari perang itu? Tidak boleh. Terus ya apa? Wa alaina an nudkhila al-hamasaf ila qulubina. Hamas apa hamas? Himmah. Hamas itu himmah, semangat. Kewajiban kita ini, kita memasukkan perasaan semangat ila qulubina ke dalam hati kita. Titik. Wis, iku niatono. Gitu. Semangat. Wadaiman udakiru lakum, dan aku selalu mengingatkan kepada kamu sekalian. Bi anna alaina, sesungguhnya kewajiban atas kita isy'alal hamasi. Isy'al itu menyalakan. Menyalakan. Bukan menyalahkan ya, menyalakan, murubno. Menghidupkan semangat. Fi qulubis shighar, di dalam hati anak-anak kecil. Kasih semangat. Wa annufhimahum, dan kita memberikan kefahaman kepada mereka bi annahum muslimun, sesungguhnya mereka orang muslim. Itu. Wa anna lahum al-izzata, dan sesungguhnya kemuliaan bersama dengan mereka. Jadi gini, berikan anak itu semangat bangga dengan Islam, bangga dengan masjid, bangga ketika dia bisa baca Quran. Jangan sampai yang lain. Kadang kita orang tua ini, orang tua ini lebih bangga anak kita juara olimpiade matematika. Quran enggak iso kadang-kadang. Maca Quran enggak iso. Loh, kalau anak kita menang olimpiade matematika, Qurannya pinter ya bagus. Bagus. Alhamdulillah Beb, anak punya anak ini hafal Quran. Oh, Masya Allah. Bangga ada bapak, bagus. Bagus. Itu. Jadi dikatakan bahwasanya Islam ini jangan minder, jangan minder. Ini pakaian ini kopiah, jangan copot. Mau naik pesawat, kopiahan. Kadang kita orang enggak, anak kita orang enggak. Di pondok enggak sarungan, enggak gamisan, tapi ketika keluar pakai celana. Banyak kan? Banyak. Ada apa? Gunakan pakaiannya. Mulia. Enggak apa-apa, ini pakainya Rasulullah ini. Gamis pakainya Rasulullah. Yuk pakaian Abu Jahal, gitu ya, iya. Celono pakaian orang kafir, sing jajah, kan ngamuk kan kon. Gara-gara kon dewe sih. Kita tidak menyatakan menggunakan celono itu tidak bagus, bagus terserah, tidak ada masalah. Pokoknya nutup aurat. Tapi jangan sampai katakan pakaian gamis itu pakaiannya Rasulullah, tapi Abu Jahal juga menggunakan gamis. Ini omongan kurang ajar. Ini omongan kurang ajar ini. Timbulkan semangat, timbulkan kemuliaan dalam hati mereka. Mencopot kopiah ini makruh. Akhirnya dia tidak makan kecuali kopiahan. Yang perempuan tidak tidur kecuali berkerudung. Itu kewajiban kita. Kalau enggak ya dia akan bangga dengan yang lain.
akan bangga dengan yang lain. Itu yang ditakutkan. Wala budda ayatia, dan harus ayatia yaumun, datang satu hari. Malil jihad, apa-apa yang untuk jihad. Wa yakunu, dan akan menjadi humul ghalibin, mereka yang menang. Tapi bi'inillah, ya mau ndak mau pasti nanti terjadi. Ya mesti ini rek, ya coba diisi, jangan takut nak, ndak apa-apa semenjak inti punya iman. Tapi ada cicing mau ngerti, tidak ngerti. Kau perang hul, siapa nak hul apa? Siapa nak hul? Kais. Macam guyu, kikis kan. Nggak ngerti, yo jangan. Ayo baca Quran ayo sini, ajar Quran. Insya Allah ya, pinter nanti Qurannya. Kalau perlu kasih hadiah. Akhirnya dia mikir, orientasi anak ini iso Quran. Orientasi anak ini iso ilmu agama. Gitu. Amma al-qiraatu bimujaradil murur, adapun kalau bacaan hanya sekedar baca lewat ala muhtayawatil kitab, itu yang melewati atas sesuai isi dalam kitab. Ini yang penting ya. Ojo. Ini juga nasihat buat kita ini. Yang ngajar jangan cepet-cepetan. Faham. Itu yang penting. Yang paham. Diajarkan. Oh ini tidak ada di kitab itu, tambahi keterangan. Pokoknya gimana anak itu ngerti. Dilihat, evaluasi. Oh anak ini tidak mampu misalnya, diturunkan. Komposisinya diturunkan. Jangan cuma pokoknya harus khatam ini, jangan. Ente tahu enggak, di Pasuruan itu ada satu waliyah, Masya Allah, seorang syarifah, istrinya Habib Ja'far, syarifah. Itu semuanya muridnya sampai sekarang ini manfaat KB. Semuanya. Tahu enggak yang diajarkan? Yang diajarkan itu Safina. Wis. Jadi Safina itu diajarkan. Sampai sekarang, ente lihat murid-muridnya itu, kalau ente tahu ya, itu muridnya fulana. Itu semuanya manfaat. Tidak tahu di rumahnya nanti ada pengajian, tidak tahu ngumpulkan orang di masyarakat untuk bareng-bareng sholat jamaah, untuk sholat tasbih, untuk ini. Pokoknya murid-muridnya itu punya aktivitas keagamaan, padahal yang diajarkan Safina. Ngerti ini ya? Tak perlu. Cepet-cepetan, pokoknya anak hatam kitab ini. Karena inti hatam kitab ini ngerti enggak sebelumnya? Enggak. Ambil faedah dari siapapun yang manfaat. Jangan pernah malu untuk agama ya. Maka dikatakan apa? Fahadhihi al-qiraatu jumud. Qiraatu jumud. Qiraah yang kaku. Jumud berarti padat ya, kaku. Wahadalah yang bagi, tidak sepatutnya itu, tidak boleh. Wal khumulu yang sya'uri jalan khamilin Allah. Khumul, orang yang tidak suka. Khumul, bukan. Khomalun di sini, khumul malas, al-kasul. Yunshi'u rijalan khamilin. Ya, sifat malas itu akan memunculkan orang-orang yang malas juga. Ojo, kalau gurunya malas, ya muridnya malas enggak? Ojo.
Jangan. Guru sing semangat. Guru sing semangat. Karena akan munculkan orang semangat. Lek gurunya males ya males rek. Ya apa gurunya males? Gurunya nak maca Quran, ya anaknya muridnya kon maca Quran, ya ora iso. Itu ya. Sayyidina Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, ya, Sayyidina Abdullah bin Mubarak rahimahullah qala rubba amalin saghir tu'addibuhun niyyah. Bisa jadi amalin saghir, amal yang kecil tu'addibuhun niyyah, tapi menjadi besar karena niat yang membesarkan. Itu. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Tapi bisa jadi amal yang besar, niat yang mengecilkan. Apa contohnya? Lah, ente belajar, kita orang belajar 6 tahun, 10 tahun, kalau perlu berangkat ke luar negeri, ternyata apa? Supaya dikenal orang. Amal ente itu besar. Ente ngorbankan semuanya itu. Ente niat seperti itu, kecil nanti. Itulah. Ente tahu enggak? Ana pernah baca ceritanya siapa? Sayyidina Umar sama? Khalifah sing adil lah. Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu saking perhatiannya pada beliau khalifah, itu ada rutinitas beliau naik gunung. Naik ke satu gunung situ sambil bawa gula. Sambil bawa gula. Apa tujuannya? Karena beliau tahu di sana itu ada sarangnya semut. Jangan sampai semut itu tidak makan. Jadi dikasih. Lalu itu pikir Nora. Iki amal apa ini? Ngeimangan semut nih. Sandi mangani semut. Tapi karena niat yang bagus, kita ditanya, kenapa wahai Umar bin Abdul Aziz engkau buat seperti itu? Katanya beliau, aku tidak ingin selama aku menjadi khalifah ada makhluk yang terdolimi dengan aku tidak makan. Termasuk semut ini. Allahu Akbar. Ya apa ini? Kadang-kadang kita orangin gini ya, kita ngajarin anak kecil tidak mau. Karena apa? Ana sudah berapa tahun ngajar, suruh ngajarin anak kecil-kecil gini. Iya. Kadang-kadang gitu mas. Akhirnya apa? Ya ajaran no. Lalu ditanya, kenapa tidak ngajarin? Ya apa sih rek? Mosok ngajarin ini. Lah ini yang menyebabkan kita orang jatuh. Ini bisa bayangkan ya, Ente ngajari anak baca Quran misalnya. Ya, ente ngajari baca Quran. Kan kita yang lihat kan kayak opo. Zamannya aku biyen mbok saiki ndak ono iso. A I U babi. Lah aku udah enak iku. Babi bu. Iya. Tatitu kan gitu-gitu kan. Safisu. Mosok rek ate belajar 10 tahun ngajari ini. Loh, ente inget tak? Kalau ente bisa ngajari dia iso maca Quran, setiap dia baca Quran, kita dapat pahalanya. Kita hidup, alhamdulillah. Nasallahu sama al-afiyah, panjang umur sehat. Kita meninggal pun turun-temurun ini. Itu loh bayangno. Jadi jangan pernah alergi untuk ngajari itu. Jangan. Jadi jangan pernah ngajari untuk alergi. Ya, ngajari ya. Tapi sing luwih berat lagi, jangan alergi untuk belajar dengan orang. Iku sing soro. Kalau ngajari iku mesti sik makul lah ya, ibaratnya kan meskipun ngajar TK kan guru sih kan. Tapi lek gurune kita orang, misalnya kita orang umure kadang-kadang timbul perasaan congkak. Nah itu yang harus hilangkan.
Akhirnya niat tolibul ilmnya hilang nanti. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu. Itu, paham ya? Ajib banyak faedah. Katanya Imam Malik radhiyallahu taala anhu, guru ilmu ku yo opo sih? Katanya Imam Malik gini, laisal ilmu bi kathratir riwayah, walakinnal ilma nurun yakdzifuhu Allahu fil qalb. Ilmu itu duduk mek ngomong kola iki disebutkan di sini, bukan itu ilmu. Ilmu itu cahaya yang Allah letakkan di hati seseorang. Itu ilmu. Ini bisa baca Quran. Inti dikandani, inti baca Quran ya, iya, inti baca Quran, ya itu ilmu. Inti hadir pengajian, disebutkan, ayo ya gunakan siwak. Dan setiap sholat inti gunakan siwak, ya itu ilmu jenenge. Kalau cuma sekedar disebutkan di sini, disebutkan di situ, siapapun bisa. Siapapun bisa, meskipun maaf orang fasik sekalipun bisa. Lah wong kafir hafal Quran ono kok. Wong kafir hafal Quran ono. Wong kafir buat pengajian terjemah apa ini? Bukan terjemah, tafsir Quran ono. Ada apalagi sekarang. Tapi bukan itu ilmu, Mas. Ilmu itu ketika guru kita orang ngomong, ayo sembahyang gunakan sorban. Kalau sorban nggak siwakan ya. Jangan lupa siwakan, jangan lupa siwakan, jangan lupa siwakan. Digunakan siwak itu yoiku ilmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin.